Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetyo Aditya dan rekan saya Ali Kadura. yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali. Kak, perayaan ulang tahun tuh umumnya kan dilakukan dalam suasana yang meriah. Betul. Yang senang gitu. Yeah. Ini yang membuat perayaan ulang tahun begitu ditunggu-tunggu oleh semua orang. Betul. Perayaan ulang tahun pun tidak dirayakan dan kecuali oleh David Moyes ya. Oke. Karena berkali-kali momen ulang tahunnya dilewati tidak dengan sukacita. Oh, kabar buruk. Kabar buruk, 2 hari sebelum perayaan setahunnya bersama Real Sociedad, David Moyes keburu dipecat. Wah, Padahal dia yang menyelamatkan Sociedad dari degradasi di musim sebelumnya. sedih. Nah, David Moyes sendiri ini lahir pada 25 April. Berarti apa nih 25 April? Zodiak ini saya paling nggak tahu. Kita juga nggak ngerti. Pisces kalau nggak salah. Boleh ngaco. Nah, 2014 jadi awal kenapa ulang tahun Moyes ini nggak dirayakan secara meriah. Soalnya 3 hari sebelum hari ulang tahunnya, ya ini dipecat oleh Manchester United. 3 hari sebelumnya Iya, banget ya. Betul, ya kan jadi penerus Alex Ferguson tuh. Dia ini langsung digadang-gadang tidak bisa menjadi penerus Sir Alex Ferguson. Soalnya tekatannya begitu besar untuk ia hadapi. Yang nggak orang tahu nih di tahun itu sebenarnya pelatih selanjutnya juga nggak akan bisa menjadi Sir Alex Ferguson. Dipikir kayak Luis Van Gaal, Jose Mourinho, Ten Hag sekarang, oleh. Ternyata nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa emang. Nah 2014 kan nggak dirayain ya, dipecat. 2015, 2016 dirayain, tapi nganggur. Ngapain? Nah di 2017 dia itu direkrut sama Sunderland. Oke. Tapi 4 hari setelah ulang tahunnya, Sunderland ya degradasi. Sedih. Jadi di hari ulang tahunnya pun kondisinya tuh udah kerasa nggak menyenangkan gitu kan. Karena kayak, moodnya. wah bentar lagi kita degradasi Masa gitu. harus dirayakan Masa juga. harus dirayakan, benar. Nah tahun berikutnya 2018 nih Moyes ini menjadi pelatih West Ham. West Ham. Nah dia juga merasakan tidak tenang karena tugasnya membawa West Ham keluar dari zona degradasi. Ya. Ini bukan yang sekarang yang udah jago ya. Ini dulu kan West Ham memang agak bapuk juga. 3 hari sebelum hari ulang tahunnya, The Hammers ini dikalahkan Arsenal 1-4. 3 hari di sebelum kandang. ulang tahun. Betul. Kalau kalah terus West Ham ini bukan tidak mungkin terpleset dan akhirnya terdegradasi pada musim itu. Nah untungnya waktu itu West Ham ini finish di urutan ke-13 yang mana jarak 3 atau 4 lah dari posisi di bawah ya. degradasi. Jadi kayak misalkan dia pun nggak bisa kayak ngerayain meriah karena West Ham-nya tuh masih Lagi genting nih lagi situasinya. genting gitu. Okay. Baru pada 2019 Moyes bisa melalui hari ulang tahunnya dengan tenang. Oke. Gitu. Soalnya dia tidak sedang melatih klub manapun. Nganggur lagi dong berarti. Meski tenang, ia pasti kepikiran. Karena bagaimana ceritanya ia mendapatkan uang kalau tidak punya pekerjaan. Betul. Agar dapur tetap ngebul, ya pun bakar sampah di dalam rumah. Itu ngebul sih, tapi yang ngebulnya karena asap dong. Akhir 2019, WSM mengontraknya dan memintanya menjadi pengganti Manuel Pellegrini. Oke. WSM tentu berharap ya Moyes ini bisa mengangkat mereka dari zona degradasi. Sayangnya WSM tampil inkonsisten dan mereka pun masih tetap berpeluang berdegradasi. Situasinya gitu. masih sama ya. Namun bukan degradasi yang membuat Moyes ini merasa tidak tenang saat menjalani ulang tahunnya di 25 April 2020. 2020. Melainkan kondisi dunia yang mengguncang karena COVID-19. Betul, gara-gara ulah Bill Gates. Konspirasinya kan konspirasinya beda-beda ya. di Bill Gates ya. Dan waktu itu kan ya Premier League dihentikan sejak Maret. Karena emang kasus COVID kan Januari Februari juga kan ya dekat-dekat bulan itulah. Nah, belum ada kejelasan bagaimana kelanjutan kompetisi ini, tapi ulang tahun udah mau di depan mata gitu. Benar. Nah, musim 2019-2020 akhirnya berlanjut dan West Ham lepas dari jerat degradasi untungnya. Meski demikian secara keseluruhan musim 2019-2020 itu bukanlah musim yang menyenangkan. Bukan musim yang menyenangkan. Sampai akhirnya Kak, Moyes dan West Ham memasuki musim 2020-2021 yang merupakan salah satu musim terbaiknya The Hammers dalam 10 tahun terakhir. West Ham mengakhiri musim di peringkat ke-6 dan lolos ke Europa League. The Hammers finish di atas 2 tim London lain yaitu Tottenham Hotspur dan juga Arsenal. Sayangnya hari ulang tahunnya juga diawali dengan kurang menyenangkan. Lagi bahagia juga tetap ada aja. Tetap kurang menyenangkan karena di 24 April alias 1 hari sebelum hari ulang tahunnya The Hammers dikandaskan Chelsea di kandang. Yang mana itu juga rival sesama tim London.
Walau demikian, tampil di Europa League adalah salah satu prestasi bagus yang diukir West Ham bersama David Moyes. Betul. Nah, musim 2021-2022 ini juga menjadi musim yang bagus buat West Ham. Di Europa League mereka ini mencapai babak semifinal. Namun di Premier League hanya finish di urutan ke-7 yang membuat akhirnya mereka terlempar ke kompetisi baru UEFA yang bernama Conference League. Nah, hari ulang tahun Moyes juga dilalui dengan cuaca mendung. Soalnya sehari sebelum hari ulang tahunnya West Ham ini lagi-lagi kalah dari Chelsea. Lagi. Tapi kali ini di kandang Chelsea, yaitu di Stamford Bridge dengan skor yang identik sama seperti musim sebelumnya. Bahkan skornya pun sama. Betul. Namun peringkat ke-7 inilah yang menjadi berkah buat Moyes dan West Ham. Di musim 2022-2023 West Ham tampil inkonsisten di Premier League. Mereka mengakhiri musim di peringkat ke-14. Kali ini ada sesuatu yang berbeda, di mana 2 hari sebelum ulang tahunnya, West Ham akhirnya menang. Akhirnya ada kabar bahagia. Mereka membantai Bournemouth dengan skor besar 4-0. Dan 2 tahun kemudian, Bournemouth membantai MU 4-0. Tetap aja masuk di MU nih. 3-0 sih. Udah 3-0, tapi Bournemouth loh ini loh yang kita bahas. Astaga. Nah, di akhir musim West Ham ini bahkan menjuarai Conference League. Mereka ini mengadakan AZ Alkmaar di semifinal sebelum akhirnya mengalahkan Fiorentina dan dalam final yang digelar di Fortuna Arena tersebut. Nah, ini merupakan trofi utama pertama West Ham sejak Piala Intertoto pada 1999. Jadi puasa close. Toto ya iya. Ini berarti puasa gelarnya lama banget sih West Ham, hampir 20 tahun. Nah, juaranya West Ham di Conference League tersebut menjadi kado ulang tahun terbaik tentu saja bagi David Moyes yang sebelumnya belum pernah mendapatkan trofi utama sepanjang karir dia melatih. Aduh benar-benar. Nah Kak, ngomong-ngomong soal ulang tahun. Oke. Kami akan membahas 4 tradisi unik perayaan ulang tahun dari seluruh dunia. Saya sebelum baca tadi, ini 10 prestasi David Moyes loh. Ternyata tradisi unik ulang tahun ya loh. Iya dong, silakan Kak. Nah, yang pertama nih ada di Jerman nih. Cowok jomblo yang berusia 30 tahun harus sesapu di jalanan. Harus sapu-sapu di jalanan. Tujuan dari tradisi tersebut adalah untuk memamerkan kepiawaian laki-laki yang berulang tahun kepada para wanita di sekitar bahwa mereka ini pandai bersih-bersih. Ya 30 tahun kalau nggak bisa nyapu juga ngapain aja hidupnya sebenarnya ya. Dan untuk mengakhiri showtime tersebut harus ada seorang perawan yang bersedia dating memberikan cium. Oh, dating lagi. Datang memberikan ciuman. Oh gitu ya. Jadi ya itu sekaligus itu sebenarnya trik biar yang 30 tahun itu akhirnya menikah. Bukan lebih ke perayaan ya. Nah, yang kedua, makan sup di Korea Selatan bersama keluarga. Ini khas banget. Khas banget. Jadi Korea Selatan mereka yang ulang tahun ini akan mendapatkan 1 atau 2 mangkuk sup rumput laut di hari ulang tahun sebagai pengganti kue ulang tahun. Supnya pun akan dimasak sendiri oleh kerabat terdekat mereka. Yang ngeri kalau kerabat mereka adalah Sumanto. Dagingnya agak daging orang ya. Mengerikan. Nah, di India yang ulang tahun tradisinya adalah cukur rambut. Cukur rambut. Nah, hal ini yang merupakan bentuk pengorbanan kepada Tuhan. Sebuah praktik yang awalnya dimaksudkan untuk membawa keberuntungan kepada anak laki-laki atau perempuan yang berulang tahun sebagai balasannya. Nah, jadi mungkin ya kasih rambutnya buat Tuhan. Gitu. Betul. Nah, selain itu kepala yang botak juga menjadi simbol jiwa yang baru lahir. Simbol jiwa yang baru. Sesuatu yang membersihkan jiwa mereka. Jadi kayak kalau di haji juga kan ada tradisi potong rambut. Oh iya, tahalul. Betul. Benar. Nah, yang keempat, di Vietnam, orang tuh tidak merayakan ulang tahunnya sendiri-sendiri. Wah, kenapa? Mereka merayakan ulang tahunnya di Tet. Tet itu hari tahun barunya Vietnam. Oh. Jadi di Vietnam, tiap Tet itu umur setiap orang tuh bertambah, Kak. Dan ini sama kayak di Jepang dan di Bhutan. Jadi Jepang sama Bhutan itu tidak mengenal yang namanya ulang tahun perayaan individu gitu. Sendiri-sendiri. Jadi gitu. Alika ulang tahun dirayain tuh nggak mengenal itu. Jadi mereka itu merayakan ulang tahunnya di hari tahun baru. Sama-sama. Bahkan di Bhutan, setiap orang yang ada di Bhutan nggak tahu mereka lahirnya kapan. Ulang tahunnya ke berapa tuh mereka nggak tahu? Tahu, tapi tanggalnya nggak tahu. Oh, tanggalnya. Karena penanggalan di Bhutan itu berbeda dengan seluruh dunia. Sama yang di dunia. Makanya secara administrasi, semua warga Bhutan lahirnya 1 Januari, tiap 1 Januari gitu. Tiap 1 Januari mereka bertambah umurnya. Aneh. Itu tadi kayak pembahasan kita soal David Moyes dan ulang tahun. Kalau di Indonesia yang khas di ulang tahun apa ya? Nyusahin yang ulang tahun. Benar juga. Yang ulang tahun harus apa namanya tuh? Beli. Harus bukan traktir. Itu ya bang repot sih. Kalau di kita ya. Makanya saya menyembunyikan ulang tahun saya di Facebook. Dari orang kantor minimal. Ya kan kalau di Facebook tuh kayak ya dulu. Alika ulang tahun. Iya deh. Itu tadi kan bahasan kita soal ulang tahun dan juga David Moyes. Jangan mana tetap di Propaganda program Sepak Bola untuk Anda.